Hai. Jus masak membuat potato wedges, kira-kira ada yang tahu? Sebelumnya jangan lupa like, subscribe, dan hidupkan loncengnya. Bahan-bahan yang dibutuhkan ada 4 buah kentang, ini tadi kentangnya sudah dicuci, kita potong, tidak perlu terlalu kecil motongnya. Lalu kita rebus sekitar 4-5 menit. Ini airnya sudah mendidih. Kita masukkan kentangnya. Lalu 1 buah telur, 2 sendok makan susu. Kita kocok. Lalu diberi sedikit garam. Dan ini bahan balurannya, menggunakan tepung 3 sendok makan. Merek apa saja bisa ya Mams. Lalu ada setengah sendok teh lada, garam, kaldu, dan bawang putih bubuk. Dan ini tadi kentangnya sudah direbus. Kita masukkan ke telur, lalu kita masukkan ke tepung, kita balurkan di tepungnya. Karena agak susah menggunakan garpu, jadi saya pakai tangan saja ya Mams. Tapi ini tadi sudah dicuci tangannya. Satu persatu masukkan lagi ke telur. Lakukan seperti itu seterusnya sampai habis ya. Setelah itu kita goreng menggunakan api sedang saja agar tidak cepat gosong. Dibalik agar tidak gosong. Ini sudah matang. Di atasnya saya taburi bubuk oregano, atau kalau tidak ada pakai bon cabai. Selamat mencoba di rumah. Hai.
masak bikin cemilan lagi. Udah ada yang tahu belum makaroni telur? Ini bikinnya super simple. Yuk ditonton. Sebelumnya jangan lupa like, subscribe, dan hidupkan loncengnya. Bahan yang dibutuhkan ada makaroni. Di sini saya memakai merek La Fonte, atau kalau mau yang kiloan juga bisa ya. Ini sudah direbus. Lalu ada bon cabai, bisa juga menggunakan cabai bubuk. Dan 2 telur. Lalu penyedap rasa. Kita pecahkan telurnya terlebih dahulu. Lalu kita beri sedikit air, sekitar 2 sendok ya. Kita kocok. Lalu kita masukkan ke wajan. Kita orak-arik ya. Dan kita masukkan makaroninya. Ini tadi sudah direbus ya, sekitar 10 menit. Kita aduk. Lalu kita masukkan bon cabenya tadi. Kalau yang suka pedas bisa ditambahkan lagi ya. Ini sesuai selera aja. Lalu kita masukkan penyedap rasanya. Kalau mau pakai bumbu yang ada rasanya juga bisa ya. Berhubung di rumah adanya bon cabai, jadi pakainya bon cabai saja. Kita aduk terus. Lalu kita beri sedikit garam. Karena saya rasa kurang pedas, jadi saya tambahkan lagi bon cabainya. Dan ini sudah jadi. Simple banget kan buatnya. Bahannya juga super simple. Ini rasanya pedas, terus gurih. Bahannya simpel banget ya. Terus buatnya juga gampang. Kita coba lagi ya. Enak, buat cemilan enak. Yang suka pedas dicoba ya. Nah Mams, gampang kan buatnya? Selamat mencoba di rumah. Hai, ada yang tahu nggak jus masak mau buat apa? Ya, hari ini jus masak membuat pangsit telur. Sebelumnya jangan lupa like, subscribe, dan hidupkan loncengnya. Pertama, kita pecahkan telur terlebih dahulu.
2 butir telur, lalu kita kocok. Dan kita masukkan garam, kaldu jamur, dan lada. 1 sendok teh ya buat ladanya. Kalau masalah garam dan kaldu jamurnya sesuai selera aja ya. Lalu kita masukkan kornet. Saya memakai kornet yang kalengan ukuran kecil ya, karena telurnya kurang, jadi dimasukkan lagi satu lagi telurnya. Kita kocok, lalu masukkan daun bawang. Ini sesuai selera saja, daun bawangnya terserah ya. Setelah adonannya jadi, kita masukkan ke dalam pangsitnya. Kita bentuk sesuai selera. Yang dirasa paling gampang aja ya buat bentuknya. Dilipat pinggirnya agar telurnya tidak keluar. Kita lakukan sampai isiannya habis. Setelah selesai, kita masukkan ke dalam wajan minyaknya yang sudah panas. Lalu dibalik. Ini sudah matang. Gak sabar pengen makannya. Kriuk-kriuk. Rasa kornetnya ada, ladanya. Wajib dicoba di rumah. Mams coba. Nah, Mams, gampang kan buatnya? Selamat mencoba di rumah.
Hai hai. Hayo, siapa yang kangen sama popcorn XX1? Nih, Jus Masak punya resepnya. Tonton ya videonya. Sebelumnya jangan lupa like, subscribe, dan hidupkan loncengnya. Bahan yang dibutuhkan ada 3 sendok makan jagung popcorn, lalu 3 sendok makan margarin, 15 buah permen kopiko. Di sini popcornnya saya beli di Indomaret ya. Pertama kita masukkan margarinnya. Kita aduk sampai meleleh. Ini pakai api kecil ya. Lalu kita masukkan jagung popcornnya. Kita aduk sampai merata. Lalu setelah bercampur rata kita tutup. Kita tunggu sampai merekah. Ini pakai api sedang ya. Lalu setelah merekah sebagian, kita kecilkan api dan kita tunggu sampai semuanya merekah ya. Lalu kita tuangkan dulu ke piring. Setelah itu kita panaskan permen sampai meleleh. Kita beri sedikit air. Kita aduk terus. Ini bisa pakai permen apa saja ya, Alpenlibe atau yang lainnya juga bisa. Kita aduk terus sampai dia benar-benar meleleh ya. Lalu setelah itu kita matikan kompor, kita masukkan popcornnya. Kita aduk supaya bercampur rata semuanya. Dan ini sudah jadi. Kita tuangkan ke piring. Ini cocok ya buat dijadikan cemilan. Anak-anak pasti suka. Siap disantap. Ini rasanya enak, ada gurihnya, lalu ada rasa kopinya, dan rasa susunya dari permen ya. Cocok dijadiin cemilan nonton drakor, dan yang pastinya murah, nggak kalah enak sama yang di bioskop. Wajib dicoba. Nah, Mams, gampang kan buatnya? Sama
mencoba di rumah. Hai. Cus Masak mau berbagi menu simpel untuk sarapan pagi. Penasaran kan? Tonton yuk videonya. Sebelumnya jangan lupa like, subscribe, dan hidupkan loncengnya. Bahan yang dibutuhkan ada roti tawar, lalu gula, susu, margarin, misis, dan keju. Pertama kita ambil satu roti tawar, lalu kita oles di atasnya dengan margarin. Karena saya suka margarin, jadi saya ngolesnya agak banyak ya, tergantung selera aja ini ya. Kita oles rata. Lalu di atasnya kita beri keju. Di sini bisa pakai keju apa saja ya. Lalu ambil satu roti tawar lagi, kita oles kembali dengan margarin. Lalu kita taruh di piring yang sudah diberi gula. Setelah itu kita tumpuk. Ini untuk yang varian keju ya. Kita beri atasnya lagi dengan margarin. Dan sudah jadi. Lalu kita ambil satu lagi roti tawar, kita olesi kembali dengan margarin. Ini untuk yang varian rasa coklatnya ya. Lalu kita beri misis di atasnya, secukupnya saja ya, tergantung seleranya. Lalu kita beri susu. Kalau mau diberi tambahan keju atasnya juga bisa pakai keju parut. Cuman berhubung di rumah tidak ada keju parut, jadi pakai misis saja. Lalu kita beri lagi olesan margarin di atasnya. Setelah itu kita kukus ya. Ini di atasnya dikasih lap agar airnya tidak menetes ya. Kita tunggu sampai 10 menit dan ini sudah matang. Gampang kan buatnya, nggak perlu waktu lama. Ini yang varian coklatnya. Coklatnya sudah lumer. Dan yang ini yang varian kejunya. Ini cocok buat sarapan. Nah, saya suka keju, kita jajar keju dulu ya. Ini yang varian keju tadi ya. Enak banget nih. Karena saya suka banget sama keju ya. Enak banget. Lalu kita coba yang coklat ya. Tuh coklatnya lumer.
enak banget. Cocok buat menu sarapan. Buatnya mudah, simple. Anak-anak pasti suka. Nah Mams, gampang kan buatnya? Selamat mencoba di rumah. Hai Mams, kali ini Cus Masak mau buat tahu gejrot. Tapi sebelumnya jangan lupa like, subscribe, and hidupkan loncengnya. Bahan-bahan yang dibutuhkan ada 10 biji tahu pong atau tahu sumedang, 5 butir bawang merah, 2 butir bawang putih dan cabai secukupnya, 1 sendok teh gula dan garam, air 1 gelas, 3 sisir gula merah, 1 sendok makan kecap, dan 2 sendok makan air asam. Pertama kita masukkan cabai ya Mams, kita ulek ya, uleknya jangan terlalu halus, nggak apa-apa ya Mams ya. Lalu masukkan bawang putih, bawang merah, setelah selesai ditumbuknya tidak usah terlalu halus ya Mams ya. Lalu kita buat kuahnya. Pertama masukkan air terlebih dahulu, lalu masukkan gula merah, kita aduk ya sampai gula merahnya mencair. Kita tuangkan ke bumbu yang telah dihaluskan tadi ya. Kita siram ke atas tahu yang sudah dipotong-potong tadi. Bagaimana Mams? Gampang kan buatnya? Selamat mencoba di rumah. Hai semua, kali ini Cus Masak mau buat onion ring yang pastinya enak banget. Tapi sebelumnya jangan lupa like, subscribe, dan hidupkan loncengnya. Ini bahan-bahan yang dibutuhkan. Ada bawang bombay ukuran besar atau ukuran sedang, 1 buah telur untuk perekat, tepung panir atau bisa juga tepung roti, sajiku. Pertama bawang kita potong
Tidak usah tipis-tipis, potongnya agak tebal. Lalu kita pisahkan atau lepaskan satu persatu. Pelan-pelan saja ya melepasnya. Di sini telur hanya untuk perekat ya. Pertama kita buat adonan basahnya. Bisa pakai tepung terigu kalau tidak mau terlalu asin. Lalu diberi air, diatur saja tingkat kekentalannya. Lalu masukkan bawang satu persatu. Dan ini adonan keringnya, bisa pakai tepung apa saja, tidak harus sajiku. Lalu masukkan ke adonan kering. Pakai tepung terigu juga bisa ya untuk adonan keringnya. Setelah itu dicelupkan ke telur, lalu ke tepung panir. Satu persatu sampai dengan selesai. Setelah selesai, disimpan terlebih dahulu di dalam kulkas sekitar 10 menit. Ini tadi sudah disimpan di dalam kulkas terlebih dahulu ya. Kita goreng, apinya pakai api sedang saja atau kecil. Crunchy banget. Kalau beli di kafe, selain mahal, dapatnya juga sedikit. Jadi lebih baik kita buat di rumah. Setelah matang lalu ditiriskan. Gampang kan buatnya, sama mencoba di rumah. Hai Mams, kali ini Cus Masak mau buat tahu gejrot. Tapi sebelumnya jangan lupa like, subscribe, and hidupkan loncengnya. Bahan-bahan yang dibutuhkan ada 10 biji tahu pong atau tahu sumedang, 5 butir bawang merah, 2 butir bawang putih dan cabai secukupnya, 1 sendok teh gula dan garam, air 1 gelas, 3 sisir gula merah, 1 sendok makan kecap, dan 2 sendok makan air asam. Pertama kita masukkan cabai ya Mams, kita ulek ya, uleknya jangan terlalu halus, nggak apa-apa ya Mams ya. Lalu masukkan bawang putih, bawang merah, setelah selesai ditumbuknya tidak usah terlalu halus ya Mams ya. Lalu kita buat kuahnya. Pertama
Mama masukkan air terlebih dahulu, lalu masukkan gula merah, kita aduk ya sampai gula merahnya mencair. Lalu masukkan asam, lalu gula dan garam. Kita aduk lagi ya sampai semuanya campur. Kecap, setelah matang kita tuangkan ke bumbu yang telah dihaluskan tadi ya. Lalu kita siram ke atas tahu yang sudah dipotong-potong tadi. Bagaimana Mams? Gampang kan buatnya? Selamat mencoba di rumah.